Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam nama budaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Aulia dengan NIM 2113031010 dari 3A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal OSK tahun 2019. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama, pertanyaannya, berikut ini adalah rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin dan hasil metabolisme protein. Nah, yang ditanyakan yaitu persen massa nitrogen dalam guanidin adalah. Langsung saja kita di pembahasan. Yang pertama kita harus cari yaitu mengetahui rumus struktur dari pertanyaan tersebut. Nah, kita back. Di sini rumus strukturnya ada C1, N-nya ada 3, dan H-nya ada 5, yaitu di H2N, NH2, dan NH. Maka rumus struktur dari soal ini yaitu CN3H5. Nah, selanjutnya kita harus mencari MR dari CN3H5 ini. Nah, MR dari CN3H5 yaitu C-nya adalah 12 ditambah N yaitu 14 dikali dengan 3 ditambah H itu 1 dikali dengan 5. Sehingga total dari MrCN3H5 yaitu 59. Nah, pertanyaannya kan persen massa nitrogen dalam guanidin adalah, nah kita ditanyakan itu persennya, maka rumus mencari persen suatu massa yaitu persen massa N sama dengan total ARN per MR guanidin dikali 100%. Nah, kita tinggal masukkan saja. Persen massa N sama dengan 3 kali 14. Ini ditemukan dari total ARN di mana N itu N3 per 59 yaitu MR guanidin dikali 100%. Sehingga persen massa N yaitu sebesar 71,19% atau option D. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua, pertanyaannya, sebanyak 1,50 gram sampel suatu biji yang mengandung perak dilarutkan. Semua Ag yang larut diubah menjadi 0,124 Ag2S. Nah, pertanyaannya, persen massa Ag dalam biji tersebut adalah. Nah, massa unsur dalam senyawa kita bisa gunakan persamaan yang sudah terpampang di dalam layar, yaitu MAG sama dengan ARAG dikali jumlah Ag dikali massa senyawa per MR senyawa. Nah, kita tinggal masukkan saja data-data yang diketahui, yaitu 108 dikali 2 dikali 0,124 per 248 sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,108 gram. Nah, ini baru mendapatkan masih massa Ag-nya saja. Sekarang kita tinggal cari persen massa Ag-nya. Dengan rumus massa Ag per massa sampel dikali 100%. Sama dengan 0,108 yang sudah kita dapatkan tadi dibagi dengan 1,5 dikali 100%. Sehingga mendapatkan hasil sebesar 7,2%, yaitu option C. Selanjutnya soal yang ketiga, pertanyaannya, muskovit adalah satu dari mineral mika dengan rumus senyawa KAE2 Si3Al0 10 OH2. Nah, hasil analisis sejumlah sampel muskovit menunjukkan kandungan Si sebanyak 0,42 gram. Nah, pertanyaannya, massa sampel muskovit yang dianalisis adalah, jadi yang di sini ditanyakan itu massanya ya. Baik, langsung saja kita pembahasannya. Nah, pada pembahasan soal nomor 3 ini kita bisa menggunakan rumus yang terdapat pada soal nomor 2 tadi.
Nah, karena massa SI sudah diketahui, di mana ARSI dikali jumlah SI dikali massa senyawa per MR senyawa. Nah, selanjutnya kita mencari MR senyawa atau muskovit. Rumusnya yaitu KAl2 dalam kurung AlSi3O10 OH2. Nah, kita tinggal masukkan saja MR-MR-nya di atas sini sesuai dengan SPU sehingga mendapatkan MR muskovit itu sebesar 398. Nah, selanjutnya kita masukkan saja rumus yang di atas ini ke bawah, jadinya 0,42 sama dengan 28 dikali 3 dikali massa senyawa per 398. Nah, yang ditanyakan itu kan massa senyawanya. Jadi, massa senyawa sama dengan 0,42 dikali 398 per 28 kali 3. Sehingga mendapatkan hasil yaitu 1,99 gram atau berada di option yang C. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4. Sebanyak 1,5 mili sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil dititrasi dengan 23,7 larutan NaOH sebesar 1,47 molar. Nah, menggunakan indikator phenolphthalein untuk menentukan titik akhir titrasi. Nah, pertanyaannya, konsentrasi dalam suatu molaritas sampel larutan asam sulfat tersebut adalah. Nah, baik. Pada pembahasan soal ini, nomor 4 ini, kita bisa menggunakan rumus yang penetralannya itu F1M1. Nah, pertama kita buat dulu apa yang diketahui di soal ya, di mana reaksinya H2SO4 terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. F1-nya itu 1,5 mili, A-nya itu 2 karena 2H+. Selanjutnya, ini NaOH terurai menjadi Na plus ditambah OH-, di mana M2-nya itu sebesar 1,47, F2-nya 23,7 mili, dan B-nya itu 1 karena OH-. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukin saja data yang diketahui pada rumus penetralan F1M1. Di mana rumusnya F1 dikali M1 dikali A sama dengan F2 dikali M2 dikali B. Nah, masukkan saja data-data yang sudah diperoleh tadi sehingga 1,5 dikali M1 dikali 2 sama dengan 23,7 dikali 1,47 dikali 1. Sehingga M1-nya itu 23,7 dikali 1,47 per 1,5 dikali 2. Sehingga mendapatkan hasil sebesar 11,613 molar. Yaitu di dalam option B. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, pertanyaannya, di laboratorium gas klor dapat dibuat dari reaksi antara HCl dengan MnO2. Persamaan reaksi setara adalah MnO2S ditambah 4HCl bereaksi menjadi Cl2Ag ditambah MnCl2Ag ditambah 2H2O liquid. Bila reaksi berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat 36,0% berat yang diperlukan untuk menghasilkan Cl2 sebanyak 2,50 gram adalah. Nah, pada pembahasan soal ini, kita harus mencari tahu mol Cl2. Nanti dari Cl2 kita lari ke HCl, dari HCl kita ubah ke massa. Begitu konsepnya. Berarti kita yang pertama harus mencari mol Cl2-nya, di mana mol Cl2 sama dengan massa per mR. Tinggal masukkan data-data yang sudah ada di soal tadi, 2,5 per 71, sehingga mendapatkan mol Cl2 itu sebesar 0,352 mol. Selanjutnya untuk mol HCl, sama dengan mol Cl2, rumusnya massa per mR, di mana 4
per 1 dikali 0,0352 sehingga mendapatkan 0,1408 mol. Selanjutnya kita mencari massa HCl murni, di mana rumusnya N dikali MR. Sehingga masukkan saja 0,1408 dikali 36,5 mendapatkan hasil sebesar 5,1392 gram. Nah, ini jangan langsung kalian pilih ya, karena di option ini termasuk jawaban nomor A. Yang ditanyakan itu kan si HCl pekatnya. Jadi kita hitung gini MHCl pekatnya yaitu MHCl murni per 0,36 sehingga mendapatkan hasilnya 14,275 gram. Berarti ini termasuk option jawaban yang C. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Pertanyaannya, dari persamaan reaksi berikut ini, di mana SNO2 solid ditambah 2H2 gas bereaksi menjadi SN solid ditambah 2H2O liquid. Nah, volume gas hidrogen diukur pada 1 atm dan 273 Kelvin yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2, gram SNO2 adalah. Nah, itu tadi di soal kan ada reaksi. Nah, reaksinya itu kan sudah setara. Nah, yang ditanya itu volume H2-nya itu berapa. Jadi kita harus tahu dulu mol SNO2, di mana rumusnya itu massa dibagi MR, yaitu tinggal kita masukkan 2 per 150,7 sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,01327 mol. Nah, lalu kita cari mol H2 dengan perbandingan koefisien, di mana 2 per 1 dikali 0,01327 dikali 0,02654 mol. Mendapatkan hasil sebesar 0,02654 mol. Selanjutnya, kita pergunakan persamaan gas ideal, di mana rumusnya PF per nRT. Yang ditanyakan kan kita mencari volume. Jadi rumusnya F sama dengan nRT dikali dibagi P. Sehingga kita masukkan saja data-data yang sudah diperoleh tadi sehingga mendapatkan hasil yaitu 594,1 ml. Ini yaitu berada di option E. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Suatu sampel gas sebanyak 0,230 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 14 derajat Celcius memberikan tekanan sebesar 600 mmHg. Gas tersebut adalah. Nah, pada soal ini kita cari dulu MR apa saja yang ada di dalam optionnya ini, yaitu ada nitrogen, argon, klor, xenon, dan krypton. Di mana kita sudah mencari MR-nya sesuai SPU seperti yang sudah terpampang di dalam layar. Ini mengapa kita harus mencari terlebih dahulu supaya kita bisa membandingkan nanti dengan cocok yang mana jawaban yang mendekati. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus persamaan gas ideal di mana rumusnya PF sama dengan nRT, PF sama dengan massa dikali RT per MR, terus MR-nya massa M dikali R dikali T per P kali F. Sehingga kita masukkan saja data-data yang sudah diperoleh tadi, sehingga mendapatkan hasil sebesar 70,94. Jadi kita bulatkan saja yaitu 71. Nah, kita tinggal cari MR apa sih yang mendekati senyawa yang sudah kita cari data-datanya sebelumnya itu. Seperti yang sudah terpampang, ternyata
yang sama yaitu di Cl2, yaitu klor. Jadi jawabannya itu C. Nah, selanjutnya soal nomor 8. Pertanyaannya, entalpi pembentukan standar delta HF0 timbal 2 karbonat adalah min 699 kJ per mol. Pernyataan persamaan termokimia yang paling tepat untuk proses tersebut adalah. Nah, entalpi pembentukan standar adalah suatu entalpi pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, penulisan persamaan kimianya harus setara. Nah, di tadi soal itu kan diketahui unsur penyusunnya itu PbCO3 adalah Pb, C, dan O2. Nah, jumlah setiap unsur di ruas kiri harus setara dengan jumlah unsur di ruas kanan. Maka jawabannya yaitu B, di mana Pb solid ditambah C solid ditambah 3/2 O2 gas bereaksi menjadi PbCO3 solid dengan delta HF0-nya itu sebesar minus 699 kJ per mol. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 9. Perhatikan persamaan termokimia berikut. 2H2 gas ditambah 2Cl2 gas bereaksi menjadi 4HCl gas dengan delta H0-nya yaitu minus 92,4 kJ. Nah, di antara pernyataan berikut yang tidak benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah. Nah, jadi kita harus mentelaah di setiap option-optionnya. Kita back ke soal, di mana option A yaitu bila persamaan tersebut dibalik nilai delta H0-nya adalah plus 92,4 kJ. Nah, ini bila persamaan tersebut dibalik, nilai delta H0 adalah plus 924 kJ. Nah, pernyataan ini betul. Nah, kalau dibalik itu kan minus jadi plus, plus jadi minus dalam persamaan termokimia. Maka option yang A ini betul. Selanjutnya option B, 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan dengan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. Nah, ini juga benar karena di sebelah kanan nih kalau yang H2, Cl kalau yang di sebelah kanan itu H2, sedangkan Cl2 kan itu di sebelah kiri. Nah, rumus delta H untuk energi ikatan itu kiri dikurang kanan. Nah, berarti kesimpulannya tuh apa? Jadi reaktan itu total energi disosiasi yaitu harus lebih kecil dari produknya supaya kalau sebelah kiri lebih kecil dari produk, lebih kecil dari sebelah kanan, maka hasilnya minus sesuai dengan delta H. Jadi di sini benar, enggak, makanya dia bilang HCl itu lebih kuat, berarti energinya lebih besar ketimbang H2 dan Cl2. Selanjutnya, maka option yang B ini benar ya. Untuk option yang C, nilai delta H0 adalah juga minus 92,4 kJ bila HCl yang dihasilkan berwujud cair. Nah, nilai delta H0 adalah nah, nilai ini kan berwujud cair. Nah, ini kan liquid yang diminta. Sedangkan di soal itu gas. Itu tidak mungkin. Sama kita ingat kembali bahwa liquid dan gas itu entropinya aja berbeda. Maka option C ini salah. Selanjutnya pada option D, sebanyak 23,1 kJ kalor akan dilepaskan bila dihasilkan gas HCl. Nah, ini benar karena delta H pembentukan 1 mol gas HCl itu 1/4 min 92,4 kJ atau sebesar 23,1 kJ per mol. Selanjutnya option E, nilai delta H pembentukan gas HCl adalah 231, kJ per mol. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa nilai pembentukan
1 mol gas HCl itu sebesar 23,1 kJ per mol. Maka option E benar. Nah, jadi dari pemaparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa eh, jawaban soal nomor 9 itu C, yang salah ya yang ditanyakan. Baik, selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Nah, pertanyaannya, senyawa diklorofluorometana atau CCl2F2 banyak dipakai sebagai aerosol propelan atau pendingin pada pengatur temperatur ruang AC dan bersifat iner atau sukar bereaksi. Nah, di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa iner tersebut adalah. Nah, kita harus tahu kata inert itu apa sih? Kata inert itu diartikan sukar bereaksi, mohon maaf. Sukar bereaksi itu artinya energi ikatan antar atom dalam molekul tersebut sangat besar hingga sulit diputuskan sebagai syarat terjadinya reaksi. Nah, ada pemutusan ikatan dan adanya pembentukan ikatan baru. Maka jawabannya yaitu A. Kita lihat yaitu energi ikatan karbon ini menjadi fluornya besar. Baik, sekian pemaparan pembahasan soal KSN tahun 2019 yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.